malam para hadirin yang bahagia. Wih. Assalamualaikum semuanya, Bapak Ibu. Waalaikumsalam Bu Rani. Om Tapi Swastiastu. ini kan Rani maunya PPT kan? Ah, ah. Nah, cuman PPT-nya lebih ke ini. Rani kan nggak suka yang kayak tertata gitu. Lebih ke Ya, kalau itu sih heart to heart Pak Dede. iya, iya, iya. Ya Boleh. seperti Pak Dede kalau ngisi di Bali, Pak Dede selalu menyentuh anak-anaknya Rani ya kan. Tadi Rani juga pengen kayak, wah ini Pak Dede ini cocok banget nih kalau di Bali gitu kan. Karena di Bali itu yang pertama didapat itu adalah rasa. Jadi sudah ditumbuhkan rasa sejak dini Pak Dede, ya Bapak Ibu Wow, semuanya. pantas Tapi saja. Kompak. sebelumnya ini boleh nggak kalau misalnya kita meeting kali ini kayak apa namanya yang bisa on cam, on cam? Oh iya dong, on cam. Sebentar, kalau gitu saya buka semua. Oke, Iya Pak, biaran itu ya. ngobrol soalnya kan tidak pakai PPT. Ya, betul. Oke, saya buka sebentar. Ya. Nah, Ibu Bapak, seperti tadi Ibu Rani sampaikan, yuk kita on cam. Kecuali memang buat Anda yang sedang tidak menggunakan kerudung ya. Ya, oke. Iya, boleh. Pak Nur nggak pakai kerudung, Pak Nur? Bentar up pakai kerudung dulu katanya. Oke, ayo pakai kerudung. Boleh. Oke. Ayo, ayo yang belum pakai kerudung. Ya, Sambil udah. Rani nanya dulu Pak Dede. Ya. Ini yang ikut meeting itu mayoritasnya senior, anak muda, menengah ke bawah karena beda Pak Dede. Ya, ya, Ini ya. Sebetulnya mirip tim Bali, Bu Rani, heterogen. ya. Heterogen. Jadi senior Heeh, banyak, anak muda banyak, remaja kayak heeh. saya juga banyak, Wah, kayak Pak Dede juga banyak. remaja-remaji. Kemudian aku padamu cenah. Nah, Itu Bu ting Kiki itu. sekarang. Bu Kiki. Eh, Bu Kiki. Udah biasa lah ya sama Bu Kiki ya. udah biasa. Bu Yunda nggak ikut Pak Dede? Ikut dong, dia di Ikut kamar. dong. Mana? Mana Bu Yunda? Kamar. Besti. Mana Besti? Ini saya Boleh blurkan. ikut. Di belakang saya blurkan ini di belakang ini. Siap. Nah, oke Pak Dede. Jadi Bapak Ibu semuanya thank you udah ngasih Rani kesempatan buat sharing-sharing di tim sini, di timnya Pak Dede, undernya Pak Dede terutama. Rani banyak belajar banget dari Pak Dede. Di awal, kalau Rani sharing Pak Dede ya, ngomongin Pak Dede itu pengen meneteskan air mata Bapak Ibu. Karena kenapa? Rani tuh cengeng. Satu, Rani tuh cengeng. Kedua, memang Pak Dede itu setiap mau ke Bali, nih kan Pak Dede Rani udah mau nangis ini. Gimana ini? Jadi Pak Dede kalau ke Bali itu memang beliau itu bukan hanya sekedar sebagai seorang GS Bapak Ibu ya, tapi lebih ke beliau itu selalu menyentuh anak-anaknya Rani gitu. Jadi dari feel-nya, dari apa yang Rani harapkan, jadi Pak Dede tuh kayak tahu gitu. Padahal Rani belum pernah ngasih tahu Pak Dede kekurangan tim Rani kayak gini. Jadi tanpa kayak ada kontak batin dari Pak Dede ya, jadi langsung nge-share gitu ke timnya Rani gitu. Alhamdulillahnya ya Bapak Ibu ya. Kayak selalu bersyukur gitu kalau Pak Dede udah turun, tim collab dan di Bali tuh lagi down, Pak Dede masuk, kena perasaan mereka ya kan, mereka bangkit lagi dengan impian-impiannya Bapak Ibu. Jadi Rani ngerasa kayak Pak Dede bilang, Bu, bisa sharing nggak di tim apa yang Pak Dede mau dari keluarga kami? Pak Brata, Kak Agus, Kak Rani siap untuk Pak Dede. Berikutnya berarti Pak Brate berikutnya. Pak Brata boleh, Bu Sekar boleh. Bu, kalau Rani Sekar itu ya, ya. Amerika itu Bu Ini Sekar ya enak banget ikut Rani sekeluarga sendiri. besar, leader besar semua ini. Iya, Ayah, ibu, adik-adiknya menantu, Rani boleh juga. adik, putu-putu. Iya. Nah, jadi itu eh, Bapak Ibu semuanya. Nah, Rani itu mau sharing sedikit Bapak Ibu. Nggak apa-apa ya, Rani sharing dulu gimana Rani di bisnis ini. Dulu Rani itu join bisnis ini Bapak Ibu. Awalnya itu di tahun 2011. Itu Bapak ngajakin Rani bisnis ini karena bukan karena Bapak itu merasa kayak kamu mau nggak bantu perekonomian keluarga? Enggak. Beliau nggak ngomongin itu. Tapi Bapak itu lebih ke Bapak selalu bilang,
nanti suatu saat nanti kalau Bapak nggak ada, Bapak nggak mau Rani susah. Nah, Bapak cuman pengen kalau bisa, mumpung ada bisnis yang bisa Bapak sama Rani kerjakan, Bapak pengen Rani ikut sama Bapak. Ya, di situ Rani mikir kan, Rani seorang arsitek, Pak. Bapak itu petani. Apakah Rani harus mengikuti Bapak, jejak Bapak? Sedangkan Bapak dari dulu selalu bilang ke Rani, terbanglah tinggi nak. Ya, jangan di kampung kalau bisa ke kota. Nah, tiba-tiba Bapak ngajak bisnis, Bapak Ibu. Yang bisnis ini menurut Rani kayak, bisnis apa? Jualan obat. Rani lo teknik arsitek, Bapak sekolahin jauh-jauh, mahal-mahal. Bapak ajak lagi Rani ke dagang obat. Itu pemikiran Rani waktu itu, Bapak Ibu. Tapi Bapak di situ selalu bilang, Bapak cuman pengen bareng anak Bapak, katanya. Bisnis. Bapak itu pinter, Bapak Ibu. Beliau itu selalu udah tahu anaknya cengeng, berperasaan. Beliau selalu ngenainnya perasaan, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak itu eh, ngajak upline-nya Bapak itu Pak Budiade, ya upline saya yang sangat luar biasa Bapak Ibu ya, bukan hanya nolong satu orang, tapi nolong satu keluarga. Sekakek nenek saya yang ditolong juga Bapak Ibu, bukan satu dua orang. Jadi nenek kena paru-paru, kanker paru-paru, kakek kena jantung koroner, terus stroke, ibu kena jantung, adik bersisi, itu Rani patah kaki. Nah, jadi itu lengkap keluarga penyakitan Bapak Ibu ya dulu ya. Udah penyakitan, minus, hutang banyak gitu kan. Terus beli motor besoknya ditarik, beli motor sebulan dua bulannya ditarik. Ya, udah biasa seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, tapi Pak Budiada ini datang bawa motor motor Astrea Grand tuh, tahu kan Pak Dede kan? Iya, tahu. Oh, ya, itu Itu motor jadul Astrea itu. Grand. Iya, beliau datang menjelaskan bisnis. Terus Rani dalam hati kayak, Pak, beneran kita belajar sama Bapak ini. Rani lo lagi berusaha untuk naikin gaya banget, Pak. Naikin harga diri keluarga, cenah. Ya kan? Tapi di situ kayak Pak Bodi ada tuh selalu sharing gimana beliau menjalankan bisnis ini. Sampai dari beliau dapat bonus puluhan juta, beliau sharing ke saya. Nah, di situ saya belum percaya Bapak Ibu, karena bisa aja ditipu, ya kan? Tapi beberapa tahun kemudian, bukan beberapa tahun ya, beberapa kemudian Pak Budiada itu datang udah bawa mobil yang berbeda-beda, Bapak Ibu. Datang bawa mobil yang berbeda-beda dan saya shock. Pak, itu Fortuner siapa di luar? Bapak punya teman orang kaya. Rani bilang kayak gitu. Itu itu upline Bapak yang ngajarin bisnis. Nah, siapa gitu? Ya coba aja masuk ke dalam nanti siapa tahu Rani kenal katanya. Oh ya, yuk Rani semangat kan. Pas datang Pak Budi ada. Loh, Bapak lagi, saya bilang kayak gitu kan. Terus bapaknya bilang kayak, Rani ini ada kesempatan untuk menjadi seorang MC segala macam. Rani bisa nggak datang ke sebuah seminar? Rani datang, Bapak Ibu, singkat cerita Rani datang ke sebuah seminar, Bapak Ibu ya. Di seminar itu Rani ditampar. Ditamparnya itu gini, ada MC di atas panggung lagi menjelaskan nih Bapak Ibu ya. Ada seseorang yang bisa mendapatkan mobil, bisa beli rumah di usia muda. Terus Rani bilang, itu MC tadi nggak fokus sama yang beli mobil rumah itu, Pak. Tadi fokus ke itu MC umur berapa ya? Rani pengen aja di MC itu, gitu kan. Terus Rani ngomong sama sama leadernya Rani, Pak Budiade. Pak Budi, Rani mau dong jadi MC itu, gitu. Oh, nggak bisa Rani, nggak bisa jadi MC, gitu. Terus gimana cara jadi MC? Coba tanya Pak Edi Kristanto. Rani tanya nih tanpa Rani ngelihat peringkat Pak Edi, Rani tanya. Pak, permisi Pak, saya anaknya Pak Brate. Siapa Pak Brate? Saya anaknya Pak, saya timnya Pak Budiade. Oh, Pak Budiade tahu. Kalau bapak saya beliau nggak tahu. Habis itu, oh nggak bisa Rani. Kalau kalau mau jadi MC itu minimal harus dapat reward. Ah, reward apaan?
biasanya kalau jadi MC itu harus dapat minimal motor atau enggak jalan-jalan ke luar negeri. Nah, di situ saya ngerasa kayak saya pengen, saya mau itu gitu. Jadi di situ mulai saya menjalankan bisnis karena saya nggak punya motor. 2011 itu saya mulai bisnisnya aktif belajar. Setahun itu saya nggak datang ke seminar, tapi di tahun berikutnya saya datang mulai ke seminar, saya ikutin, saya udah pasrah sama Pak Budiada. Pak, saya mau, saya pengen apapun yang Bapak ini, saya nurunin ego pokoknya di situ saya nggak ngelihat lagi apa namanya status saya teknik arsitektur saya udah lepas ya kan. Saya nurunin ego saya bilang Pak, Rani pengen banget bisa jadi MC, Rani pengen banget jadi presenter. Rani bilang kayak gitu. Rani itu nggak pengen yang dapat motor, enggak gitu. Terus tapi Pak Budi ada bilang ya udah, nanti akan ada apa namanya reward motor, kalau Rani mau Rani silahkan kejar. Nah, jadi dari Rani itu suka penghargaan. Yang paling Rani suka itu ini, Rani selalu bawa itu, ini Rani anaknya Pak Brate. Ini Rani anaknya Pak Brate. Jadi bukan bukan uang, bukan bukan reward yang Rani pengen, tapi lebih ke penghargaan Bapak Ibu. Nah, di situ Rani kejar dong Bapak Ibu. Di tahun ketiga 2013 Rani langsung dapat motornya. Alhamdulillahnya ya Bapak Ibu ya. Jadi di situ Rani ngerasa kayak, oh, berarti apa yang kita mau di sini bisa ya. Nah, Rani notabene anak pertama yang keras kepala, yang apa-apa yang Rani mau harus diturutin. Berarti di bisnis ini bisa dong apa yang Rani mau bisa terkabulkan. Nah, gitu awalnya Rani menjalankan bisnis ini Bapak Ibu. Jadi sampai sampai sekarang nih Rani kebawa. Rani mau apa? Rani selalu bilang, Rani mau dong setiap tahun itu Rani harus dapat reward. Rani nggak boleh nggak dapat reward. Jadi Rani, gimana caranya Rani harus bisa besar di bisnis ini? Rani nggak tahu bisnis ini seperti apa, jelasnya Bapak Ibu. Yang Rani tahu adalah jualan, nyari orang dulu. Tapi setelah Rani ikut seminar, yang paling Rani terbuka itu di saat ikut Royal Weekend. Nah, di situ pikiran terbuka. Bener nggak Bapak Ibu? Kalau ikut acara bersyarat kayak gitu, jadi pikiran kita mulai terbuka. Rani itu tidak mau absen di acara-acara bersyarat. Karena apa? Itu harga diri banget. Apalagi kalau jadi seorang leader, terus downline-nya nyampe, kitanya enggak. Terus dibilang, Kak Rani nggak ikut. Ya, kan harga diri ya Bapak Ibu ya. Lebih ke gitu. Tadi itu lebih ngutamain gimana caranya apapun yang di dikasih sama Tiens, lebih ke gimana caranya kita harus dapat, karena Tiens itu punya syarat ada motor, ada mobil, jalan-jalan ke luar negeri, ya kan? Apalagi Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini pastinya udah siap-siap nih, udah prepare untuk lolos trip Malaysia. Bener nggak? Ya kan? Pasti Bapak Ibu siap udah menyiapkan diri untuk lolos ke trip Malaysia. Nah, Rani pun sama Bapak Ibu, gimana caranya tahun ini Rani harus lolos apa yang Rani sedang kejar. Nah, mohon doanya Bapak Ibu ya, Rani tahun ini lagi ngejar mobilnya, mobil luxury car-nya ya sama Pak Dede mungkin. Pak Dede udah. Pak Dede udah. Ya, Rani belum Pak Dede. Tadi lagi ngejar tahun ini, semoga nggak miss karena kemarin udah cash rewardnya udah. Nah, Pak tadi 6.000, Pak Dede 10 ya kalau nggak salah ya. Pak Dede 10. Pak Dede lebih banyak ya Pak Dede ya. Nah, nanti sharing ke Rani Pak. Jadi itu Rani lebih ke kayak gimana caranya apa yang Rani mau harus Rani dapetin. Mobil niaga sudah ya kan. Nah, sekarang di tahun 2025 ini katanya dari ramalan zodiak ya Bapak Ibu, katanya sih 2025 ini Rani menyala, ya kan? Siapa kita buktiin aja menyala atau tidak gitu. Nah, Bapak Ibu, Rani dan tim di Bali lebih ke gimana sih cara kita bisa bertahan sampai sejauh ini? Karena pertama itu dulu tim Rani itu bertiga Bapak Ibu. Ada Pak Brate, Kak Agus, sama Rani bertiga. Di cross line Bapak Ibu, mereka sorak-sorak bergembira, selalu bilang sebut nama
ininya, nama timnya, ya kan. Dulu besar banget timnya sampai siapa kita gitu, teriak, siapa kita teriak sampai Rani kita cuman bertiga loh. Itu 2012 sebelum Rani dapat motor. Tapi Rani janji di situ. Segala leluhur, semua leluhur Rani sebut kalau di Bali ya. Rani sebut Rani pengen di Bali nama warrior yang besar. Jadi timnya Rani namanya warrior Bapak Ibu, timnya Pak Brate. Itu namanya warrior. Gimana caranya? Warrior harus besar. Dan terbukti Bapak Ibu di Bali ya kami bisa mengibarkan bendera warrior Bapak Ibu dan setiap seminar kami usahakan setengah atau enggak 90% itu dari warrior. Kalau bisa itu tim kami yang ngadain seminarnya, vision seminarnya Bapak Ibu. Itu. Jadi semua itu dari mana Bapak Ibu? Gimana caranya Bu? Dari bertiga bisa jadi vision seminar. Caranya itu tergantung gimana cara Bapak Ibu berpikir tentang bisnis ini. Mindset Bapak Ibu seperti apa? Kalau Bapak Ibu berpikir besar, berpikir banyak, itu akan terjadi. Kenapa saya bilang kayak gitu Bapak Ibu? Sejauh ini saya yang join dari sendiri Bapak Ibu ya. Saya selalu meyakinkan diri. Rani bisa nggak punya tim besar? Bisa nggak punya tim banyak? Sampai saat ini Bapak Ibu pulang dari Hainan sampai rumah, saya langsung cek PBO walaupun PBO belum keluar Bapak Ibu ya. Ya Tuhan saya pengen Elite Majesty. Ya kan? Itu langsung sudah digambar Bapak Ibu. Apapun yang terjadi suatu ketika, suatu saat nanti mungkin saya ketemu nanti di Elite Majesty sama Pak Dede ya. Kita ngejar gitu. Karena Rani tipe orang yang kemarin gimana caranya konsisten, ambasador, ya kan? Kalau Majesty udah pernah di Kak Agus, Rani nggak mau Majesty. Yang Rani kejar itu Elite Majesty. Nah, itu kenapa bisa sejauh itu? Karena tergantung mindsetnya Bapak Ibu. Jadi kalau di bisnis ini Bapak Ibu, segala macam teori yang masuk. Kalau Bapak Ibu tidak mau besar, tidak mau berkembang, pikiran Bapak Ibu selalu bilang, bisa nggak ya? Itu nggak akan bisa. Tapi kalau Bapak Ibu selalu bilang, saya mau dan saya bisa, padahal kecil loh Bapak Ibu ya, kata-kata itu sering diremehin tapi sama banyak orang. Sering banget diremehin. Kata saya mau dan saya bisa. Ah, apaan itu MLM banget, ya kan? Tapi kata mau dan saya bisa itu bisa merubah dari kita itu nggak yakin, dari kita itu males, mau dan bisa, itu pasti terjadi Bapak Ibu. Dan yang negatif itu hilang. Nah, itu tergantung mindset dari Bapak Ibu. Jadi kalau dari Rani, walaupun Bapak Ibu sampai saat ini Rani lebih ke fokus ke gimana caranya, enak kali ya kalau bisa dapat orang baru sesuai dengan keinginan kita. Rani tuh lagi sekarang itu lagi mendidik melebar Bapak Ibu. Jadi lebih ke bisa nggak ya saya mengulang lagi, tapi mengulang dengan kaki yang baru, melebar. Seperti itu. Jadi lebih ke Rani di tahun 2025 ini lebih berperang ke pikirannya Rani. Gimana caranya saya bisa nyampe di posisi yang saya mau. Seperti itu. Lebih ke berperang ke pikirannya kita Bapak Ibu. Nah, jadi di sini nih Rani itu nggak bisa sharing terlalu banyak. Kalau misalnya Rani nggak tahu dari audiens nih, dari Bapak Ibu. Nah, apa ada nggak kendala dari cara Bapak Ibu berpikir tentang bisnis ini? Misal, Bu, saya masih nggak yakin gimana sih cara, cara saya untuk melebar. Bu, saya masih nggak yakin gimana sih cara saya ini, cara membangun kekompakan, Bu, katanya. Ini ini Ariski udah naruh pertanyaan dari kemarin-kemarin kayaknya ya. Jadi nah, kalau dari saya ini pertanyaan dari Ariski aja ya. Ya, nanti ini Saya nggak pertanyaan baca. sudah banyak Oh iya, jadi banyak yang ke WA saya nanti saya
tanyakan ke Bu Rani. Sekarang yang dari Bu Kiki dulu Oh aja. iya, siap-siap. Ini saya baca, saya kira ada pertanyaan lagi takutnya lewat. Ya, Nah, Bapak Ibu, kalau dari saya, ini masalah grup ya Bapak Ibu, kekompaan. Mungkin mungkin dari Ariski, Bu Yunda mungkin udah pernah sering cerita sama Rani gitu ya. Kemarin sama Bu Yunda di China, di perusahaan, di hotel. Saya mampir ke kamarnya Bu Yunda. Saya sharing-sharing sama Bunda. Ya, Bu oh Yunda ya, asik banget. ngobrol-ngobrol di luar negeri terus ya Bu ya. Iya. Terus sama Bu Rizky, Rizky itu di Thailand. Nah, ngobrolnya itu berkelas ya Pak Dede ya. Aduh, emang teman-teman bener kata Bapak berarti Pak Dede. Kita itu harus berteman sama orang-orang yang lebih gitu. Ya kan, sama Bu Yunda itu baru ngobrol tuh saya ke kamar Bu Yunda. Oh, Ternyata Bu Yunda seasik itu gitu loh. lo Bu Yunda asik Kalau banget. ngobrol, kenapa? Bu Yunda ya asik banget. Iya, Bu Yunda asik banget Bapak. Rani malah mikir kayak gini. Kapan-kapan Bu Yunda diundang kali ya ke Bali. Soalnya Bu Yunda itu Rani ngerasa ya 11-12 sama Rani. Ini feelingnya main banget kalau Bu Yunda nih gitu kan. Nah, Personal Rani tuh touch-nya. gini. Iya. Nah, apalagi eh, eh, kemarin itu sempat sharing itu banyak banget pokoknya keibuannya Bu Yunda ya Allah. Luar biasa banget pokoknya. Kalau ini apa ya? Masya Allah, tabarakallah. Kalau Bu Yunda itu beneran ya ampun keibuannya keibuan banget. Rani udah ngerasa jadi ibu nih Bu Yunda lebih keibuan banget. Apalagi sharing kemarin di Thailand sama Bu Iki kan. Bu Yunda tuh lembut banget katanya Rizky kan ya ampun sampai saya sharing itu ya Bu Yunda tuh saya sempat ngobrol gini nah. Jadi gini Bapak Ibu untuk pertanyaan Bu Rizky ya. Jadi eh, bangun kekompaan itu gimana caranya Bapak Ibu membangun kehangatan dalam rumah dalam keluarga kecil Bapak Ibu. Oh, Patokan Rani selalu di orang tua keluarga. Gimana hubungan Rani ke bapak, gimana bapak ke Rani, gimana ibu ke Rani, gimana ibu ke adik-adiknya Rani. Rani selalu mencontohkan itu. Jadi, Bapak Ibu, yang Rani lihat, seorang ibu, di ibu ya, seorang ibu selalu mendengarkan anaknya, walaupun tidak disupport, tapi ibu itu selalu doakan. Tapi seorang ibu tuh selalu kayak cemas. Kamu jangan gini, nanti kayak gini. Kamu jangan kayak Nah, Rani lebih ke jadi seorang ibu itu, lebih ke kayak itu eh, eh, pulang jam berapa? Udah di mana? Udah makan apa belum? Berawal dari situ Bapak Ibu, kalau Rani. Nah, jadi temen atau enggak front Rani langsung atau enggak tim terdekatnya Rani itu pasti orang yang sering banget Rani chat. Setiap pulang dari lapangan, Rani selalu VN atau enggak video singkat itu, guys aku udah di rumah gitu, atau enggak sebut namanya kayak misalnya contoh Vera gitu, Vera Kak Rani udah di rumah gitu, iya Vera juga udah di rumah Kak Rani gitu, loh baru nyampe jam 1 gitu, iya gitu, ini baru nyampe banget hujanan tahu gitu. Nah jadi Rani ngerasa kayak karena Rani begitu sama ibunya Rani, ibu pun nanya kayak, Rani sudah di mana gitu, di rumah Bu gitu kan, hujanan nggak tadi, hujanan gimana ceritanya tadi, ada cerita baru nggak, ibunya Rani kayak gitu. Iya Bu, tadi Rani tuh gini, 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 gini. Nah, Rani ngerasa nyaman kan? Apa yang kita suka, itu yang kita lakukan ke orang lain. Tapi apa yang kita tidak suka, jangan dilakukan ke orang lain. Jadi ke timnya Rani, apa yang Rani suka, itu saat kita diperhatiin. Jadi Rani, ke timnya Rani memperhatikan. Eh, tadi kamu bajunya kayak gini, ini kurang bagus deh. Masa iya, aku dapat baju baru loh. Aku share link ya. Sekecil itu tim itu suka. Nah, Rani juga punya tim senior. Bukan anak muda aja ya Bapak Ibu. Rani punya tim senior. anak tua Lebih, kan? iya, lebih ke di atas umurnya Rani Ya, ya. ya. Jadi kalau ngadepin tim senior itu gampang banget Bapak Ibu. Lebih gampang. Karena beliau itu hanya pengen mengeluarkan sampahnya sama kita. Beban pikiran.
Jadi ini ada ibu-ibu, eh, Bu, tadi hari ini ada acara acara ya, acara Hindu kan? Iya, iya Kak Rani. Kalau mereka para senior tuh manggil Rani itu nggak ibu, tapi orang tua apapun manggilnya Rani Kak Rani gitu kan. Bu, tadi ada acara ya, acara upacara agama ya. Iya Kak Rani, tadi habis upacara agama. Aduh, capek banget, gini 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 gini. Keuangan habis tuh Rani denger. Habis tuh, daripada ngetik Bu, ayo teleponan yuk gitu. Teleponan. Denger, iya Kak, habis itu iya Kak Rani gini gini terus dah. Nah, habis itu habis uangnya banyak gini. Loh, Bu, kita belum ketemu loh. Kan kemarin udah ini, udah off lama gitu kan. Habis ada acara. Kita belum ketemu loh. Kita ketemu besok yuk gitu. Masih capek ya Bu, biar Rani yang ke rumah Ibu sambil minta jajan dari kemarin. Yang kemarin upacara agama itu. Oh ya Rani sini nah gitu. Kalau orang Bali kan, sini nah sini nah ke rumah gitu. Nah, tadi ke sana ngobrol dulu, nanti masuk dah. Rani, tadi ini gini. Ibu, kita gali di situ. Bu, tadi ada nggak yang gini gitu? Nggak ada yang nanyain ibu tentang cek kesehatan atau apa. Iya, Rani tadi ada. Nah, ibu lupa, padahal udah 3 hari yang lalu ibu mau ngubungin Rani. Tapi nggak jadi. Nah, kadang orang tua segampang itu kalau orang tua. Kalau senior. Karena beliau punya lebih banyak orang atau teman sekeliling beliau yang sudah rentan kena penyakit. Itu kalau dari Rani. Nah, hubungan antara kita ke senior itu lebih cepat kalau diperhatiin. Kalau ke downline yang, kok kalau ke downline, kalau yang lebih muda dari kita, lebih gampangnya itu kalau kita sering ketemu tiap hari. Nggak bisa tiap hari ketemu, setidaknya itu hubungan komunikasinya nggak pernah putus. Itu yang pertama. Nah, yang buat kami kompak itu, Rani selalu mengadakan momen-momen tertentu sama downline. Contoh, Rani selalu menyediakan waktu untuk prospek sama downline. Misalnya nih, orang yang udah lama, dia udah leader, tapi dia patah semangatnya. Jadi kayak hilang. Kayak, aku mesti ngapain ya? Downlineku udah jalan, aku nggak tahu harus gimana. Di situ Rani masuk. Aku ada prospekan nih, anterin yuk prospek. Jadi dia nganterin Rani. Rani support. Rani dijelasin, dia bantu ngejelasin. Di situ tuh dia, apalagi sekarang ya dia bilang, direktur aja mau turun ya, masa aku enggak? Nah, jadi leader yang patah itu biasanya Rani ambil satu-satu, Rani ajak presentasi. Jadi Rani nggak ngomong, Rani itu bukan tipe yang kamu tuh harus kayak gini dong, kamu gini enggak. Setiap ada leader yang patah, Rani selalu chat, besok ada kemana? Punya prospek kan enggak? Enggak ada loh Bu, enggak ada loh Kak. Ya udah kita ke lapangan yuk kita nyari prospekan bareng. Beneran? Iya yuk gitu. Ayo ayo mau mau. Nah itu cuma satu, itu udah leader loh dia. Itu Rani aja. Kalau enggak itu biasanya kalau yang cowok nih, kalau leader downline Rani yang cowok, kamu ada prospekan enggak? Belum ada up. Gimana kalau kita nongkrong di Indomaret sambil tes mental, inget yang dulu. Boleh up jam berapa? Nah, kalau leader yang cowok itu lebih ke stay cool kan. Jam berapa gitu. Jam 3 aja gimana gitu. Kita harus nentuin. Ya up jam 3 dah, nggak ada acara juga. Kita harus duluan di situ. Terus di situ ajak dulu prospekan, nyari momen-momen yang sekiranya berkesan buat dia. Habis itu, setelah momen berkesan itu, kita duduk berdua. Kamu kenapa? Ada yang kurang nggak? Iya Kak, aku ngerasa gini. Iya Ab, aku ngerasa gini gitu kan. Kita ulang lagi yuk, kita mulai lagi. Ingat kamu udah punya downline yang besar-besar. Kita cuman garap yang di sebelah-sebelah aja. Bener juga ya Ab ya. Nah, kalau menurut Rani ya, kalau Rani punya tim, dia lagi bingung, kita mau masuk gimana pun dia nggak bisa. Yang Rani harus lakukan ketika downline bingung, dia bingung kenapa? Downline-nya Rani itu kebanyakan bingung karena nggak ada jadwal. Di situ Rani turun untuk ngajak dia ikut jadwalnya Rani. Jadi Rani tarik leader besar pun, leadernya Rani yang 4 star, 3 star, 2 star yang sekarang.
kita kumpul di lapangan ya. Ya Kak Rani, kita kerja bareng-bareng. Siap up bareng. Gimana caranya bisa kompak kayak gitu Kak Rani? Kenapa pada bisa ngumpulin four star yang udah leader? Kenapa bisa? Yang tadi Rani bilang, sebelum ngumpul, kita cari dulu orangnya satu-satu. Buat momen dulu sama mereka, sama orang tersebut. Itu kalau Rani. Kalau yang jauh gimana? Rani punya tim dari Bandung, dari Jakarta. Hilang, kalau hilangnya dia itu, hilang cuman nggak ngechat, bukan hilang bisnis. Gimana caranya Rani membangun? Ya kan? Rani tuh biasanya dengerin dulu. Selalu Rani bilang, boleh nggak? Udah 3 hari kita nggak chatting. Boleh nggak Rani telepon? Rani telepon, Rani bilang, kamu lanjut apa enggak di bisnis Tiens? Kalau lanjut, alasannya apa? Kalau nggak lanjut, alasannya apa? Nah, dia bilang, pengen lanjut sih, Kak. Tapi, di tapinya itu Rani udah bilang, kamu tahu kan di bisnis Tiens itu seperti apa di awal? Kamu tahu kan di bisnis Tiens itu harus gimana? Kita harus menanam, habis itu panen. Nggak ada alasan kecuali kamu sudah bosan. Iya Kak, betul juga. Nah, baru masuk motivasi di situ. Kita kerjain bareng-bareng ya. Aku buatin jadwal ya, meeting online. Jadi Rani masuk lagi. Jadi Rani selama ini, selama Rani yang jadi Silver Lion, yang sekarang New Director, Rani tuh ngelepas peringkatnya Rani untuk benerin sayap mereka yang patah. Kalau Rani. Jadi masuk ke orang tersebut. Nah, di situ kalau udah kompak, kalau udah kena batinnya, rasanya, diajak ngumpul-ngumpul di sini, ayo up, ayo bu, gitu sudah. Itu yang Rani lakuin untuk kekompakan. Kalau udah renggang lagi, ya kan, ajak makan bareng. Kalau kita apalagi ke Agus itu punya konsep, dia biasanya sebulan sekali itu ngadain makan bareng, masak bersama. Atau enggak ngadain konsep itu kayak terjun bareng di lapangan. Itu kalau dari timnya Rani. Dari Rani ke Agus, Pak Brata sama-sama kita konsepnya seperti itu. Tim renggang, kita cari satu-satu, udah dapat, kita kumpulin, kita terjun bareng. Kita nggak ngeliat peringkat, itu biasanya kita satu komando, komandonya itu Kak Agus Tika, kita semua sudah percaya kita harus satu komando. Jadi kayak misalnya kalau Kak Agus bilang, kita nanti hari Senin kita di lapangan ini ya, siap. Jadi kita ke lapangan itu. Jadi itu kurang lebih Pak Dede, Bu Rizky, untuk kekompaan. Oke. Wah, keren banget. Bu Rani, saya dari tadi istighfar terus ini. Kenapa? Karena itu dulu pernah kami lakukan. Dan memang betul membuat kekompakan tuh dahsyat gitu. Saya banyak belajar dari timnya Jateng terutama. Timnya Bu Kiki sama tim Bu Heni itu. Luar biasa. Dan polanya sama, makan bareng, event bareng. Tim Karawang juga sama tuh, timnya Bu Risma. Iya ya, jadi membangun keluarga ya. Iya, jadi lebih apalagi ya Pak Dede, eh, banyak orang itu lebih ke kalau zaman sekarang Pak Dede ngerasa nggak kalau ada leader yang merasa sudah leader, dia menjauh. Mm-mm. Itu tidak bagus. Justru yang leader-leader itu kalau udah kompak jadi satu, itu bisa mancing. Bener nggak Pak Dede? Ya, Mancing orang baru, ih leader-leader itu kompak banget ya, keluar negeri bareng, makan bareng. iya, iya, iya. Itu yang selalu diterapkan gitu. Gimana caranya biar kita itu selalu bareng, ngerjain apa-apa bareng. Ya. Karena dalam bidang apapun, kekompakan itu ya nomor satu. Boro-boro di bisnis gitu. Di olahraga kalau pemain nggak kompak, ya nggak bakal menang walaupun hebat-hebat.
Jadi Bu Rani keren banget ngingetin kita semua nih. Keren. Oke Bu Rani, saya ini udah mulai banyak pertanyaan ini. Bapak Ibu nanyanya jangan ke Boleh. saya, nanya langsung di komen ya. Nanyanya langsung di komen tuh, di bagian komen diketik tuh ya. Oke, sekarang pertanyaan pertama Bu Rani. Kan Ya, Pak. New MP ini kan memang harus melebar ya Bu Rani untuk memperbesar bonus. Nah, padahal Bu Rani itu sibuk banget. Bu Rani kan juga mengelola stokis, juga ibu rumah tangga, dan peringkat sekarang director. Itu gimana kok masih melebar dan cara Bu Rani melebar gimana tuh membangun tim-tim baru? Gitu Bu Rani. Oke. Oke. Pas banget Pak Dede. Rani ini lagi membangun 3 kaki baru. Wow, tiga kaki baru ya. Jadi kan, jadi Rani itu punya 2 kaki yang besar. 3 kaki baru ini ada, tapi denyut nadinya kurang kencang Pak Dede. Jadi kita harus turun. Nah, gini, caranya Rani membangun itu nggak ada skill lain lagi selain kita nyari orang juga ikut, bukan menunggu downline kita dapat orang. Kalau Rani, jadi Rani udah punya leader-leader nih. Rani, kalau kita sering follow up, kamu harus nyari orang, capek. Nah, lebih baik kalau Rani, Pak Dede ya. Kalau urusan, kalau stokis, Rani sudah bisa ngurus sama Pak Agus, aman di stokis. Di rumah tangga Rani sama Pak Agus sudah aman, ya kan? Karena kita sudah sama-sama bareng-bareng ngurusin. Karena satu bisnis kan, sama Kak Agus, sama apa namanya keluarga juga gitu. Jadi udah sama-sama ngerti, sama mertua juga udah sama-sama ngerti. Tapi di bisnis ini lebih ke di bisnis ini, kalau mau bonus besar itu harus melebar. Apalagi kalau trip sekarang, kan itu harus nyari orang baru, ya kan? Nyari orang baru yang dimana biar bisa kita lolos trip Malaysia. Nah, kalau Rani itu lebih ke kayak, kalau nunggu downline, dapat prospekan, terus kita bantu mereka prospek, itu lama. Kalau Rani itu lebih ke terjun langsung ke lapangan. Rani mulainya dari sini, Bapak Ibu. Kalau di prospekan, Rani itu mainnya di Instagram. Kita harus tahu dulu kita mau prospek siapa. Kalau mau prospek orang tua, senior, nyarinya di Facebook. Kalau mau prospek anak muda, nyarinya tuh di Instagram atau enggak di TikTok aplikasinya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ya, kalau mau anak muda, Rani itu mainnya di Instagram. Rani nyari langsung, udah langsung di prospek. Kemarin-kemarin ini dapatnya di Instagram. Nah, jadi kalau misalnya kalau nunggu orang untuk nunggu downline untuk bantu prospek untuk apa nyari orang baru itu lama. Lebih ke Rani langsung main. Rani punya 82 Instagram Bapak Ibu. Untuk jualan, 7 Instagram untuk bisnis. OC. Jadi Rani nyari sendiri. Terjun ke lapangan, datang nongkrong di Indomaret, datang ke lapangan. Ada orang di sebelah tanya, minta nomor WA, minta Instagram, lebih ke sana. Habis itu kita jelaskan, setelah dia mau, kita arahkan ke seminar. Kita ada kelas EBM, kita ada kelas yang lebih ke kelas bisnis online. Hari Minggu baru ajak ke seminar. Jadi orang baru ada kelasnya kalau kita khusus. Jadi itu Pak Dede. Kalau misalnya gimana caranya nyari orang baru, Rani lebih ke terjun, tambah kontak di WA. Nah, nanti Rani mau sharing itu juga, selling, terus caranya networker Rani di mana. Boleh Rani sekalian jelasin Pak Dede ya? Lanjut, lanjut Bu Rani. Ini udah Nah, penasaran. oke. Jadi kalau Rani nyari orang, itu networkernya Rani itu di Instagram, habis itu di WA. Jadi kita itu kebanyakan, kalau di Bali itu kan banyak orang pendatang, ya kan, dari Jawa, eh, dari Sulawesi itu banyak, dari timur, dari mana ya timur itu ya, dari timur lah pokoknya lupa Rani, dari timur. Nah, itu biasanya kita mainnya di WA. Kita tahu misalnya orang itu ada di
kebanyakan ada di kerumunan kayak mall sekarang, living apa namanya, living world. Di situ kita duduk. Nah, jadi di situ ada apa namanya, food corner gitu. Nah, di situ duduk, permisi Kak, ada orang nggak di kursi ini? Oh, nggak ada Kak tuh. Dari mana Kak gitu? Oh, saya dari ini, dari apa namanya yang kemarin saya dapat tuh dari Malang gitu. Oh, Malang mana gitu kan? Tapi Malang ini tuh udah lama, udah Malang Malang ini Kak udah lama nggak pulang ke rumah gitu. Loh, emang udah lama di Bali ya gitu? Udah lama di Bali. Nah, gitu, kerja apa? Habis itu sering kemana? Udah pernah ke sini belum? Udah pernah ke sini belum? Belum Kak, belum pernah gitu. Kamu ada Instagram nggak sih? Ada gitu. Tukar-tukaran Instagram yuk gitu. Udah. Nanti itu kalau udah tukar Instagram, saya masuk ke sana. Em, saya DM orangnya, Kak, kakak di Bali, kira-kira ada nggak ya teman kakak yang butuh ini, butuh apa namanya, eh, pekerjaan tambahan atau penghasilan tambahan gitu. Saya kirim pamflet, poster. Bisa bantu nggak Kak untuk nge-share di Instagram Kakak poster ini gitu. Terus di-share di situ. Di-share, habis itu banyak yang datang, banyak yang saya dapat. Saya minta kontak WA-nya di situ. Nah, di situ kalau misalnya prospekan itu saya dapatnya SMK, SMA, mahasiswa, saya langsung SS, downline saya yang baru datang ke luar negeri, langsung saya edifikasi di situ. Kak, kebetulan nih Kak, saya punya tim partner bisnis saya, namanya Ayuar. Dia baru aja datang dari luar negeri. Lumayan banget loh Kak, dia dapat penghasilan ini. Nah, saya 90% tuh edifikasi orang lain, bukan edifikasi saya. Nah, jadi edifikasi orang lain. Oh, itu gimana Kak? Gitu. Nah, kalau Kakak mau, nanti bisa datang Kak ke kelas saya, ke seminar saya. Dan kebetulan nanti beliau ada di kelas tersebut. Ayuar itu. Nanti kita bisa sharing-sharing Kak untuk nanya-nanya gimana caranya Kak Ayuar ini bisa menjalankan bisnis ini. Jadi kayak gitu. Jadi lebih ke edifikasi. Sudah dapat, saya udah dapat ininya, apa namanya, kontaknya. Habis itu dia datang, saya undang Ayuar untuk ikut circle. Jadi ada orang baru, setelah meeting itu kita ada circle. Saya undang itu yang saya edifikasi. Kak Ayuar bisa minta waktunya nggak untuk ngisi? Oh bisa Kak Rani, udah circle. Di situ langsung di closingin sama Ayuar, ikut reseller, dropship atau member. Yang pastinya kita arahin ke member. Jadi itu kurang lebih network yang saya lakukan. Caranya saya mengembangkan jaringan di sosial media seperti itu. Kalau misalnya lagi nggak ada kerjaan, saya ke lapangan, duduk di Indomaret, duduk di yang tempat rame, udah nyari daftar nama. Satu orang daftar nama bisa jadi referensi Bapak Ibu. Jadi satu orang itu. Jadi satu orang saya dapat dari Malang, ini nggak berkembang Bapak Ibu. Yang berkembang malah temennya yang ada di Bali. Yang saya lagi bina sekarang. Yang ini udah hilang. Nah, kita kan nggak tahu kan orang itu bisa jadi user, bisa jadi networker, bisa jadi referensi buat kita. Nah, kebanyakan orang yang saya dapat itu bisa jadi referensi. Satu orang itu saya mintain 50 kontak. Jadi kalau misalnya main nih di WA, yang dari Malang ini saya minta, Kakak ada nggak kontak, 50 kontak di WA Kakak? Boleh nggak share ke saya? Di-share. Saya ambil di situ dari kontak, saya chat, save back ya Kak, saya Rani. Oh Rani siapa gitu. Oh salam kenal ya Kak, saya Rani dari ini. Saya dapat kontak Kakak dari si ini. Oh ya Kak, gitu Kak. Kebetulan saya ini lagi ngadain open partner Kak, gini 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 gitu. Oh enggak deh Kak, saya enggak. Kalau Kakak misalnya ada waktu atau boleh bantu saya, boleh nggak share poster ini di story Kakak? Udah akan berkembang terus networknya. Setelah dapat, kita lihat dulu orang yang kita dapat itu mahasiswa kah, apa pekerja atau karyawan. Jadi yang nanti di-share itu adalah kalau mahasiswa yang saya edifikasi mahasiswa. Kalau yang saya dapat karyawan, yang saya edifikasi nanti mantan karyawan. Jadi tinggal main edifikasi aja habis itu. Itu kalau networknya di saya. Gitu Pak Dede. Singkat, nggak butuh skill, yang kita butuh adalah mindset sama keyakinan kita aja dapat orang.
Dan kita tuh kayak punya target satu hari bisa ngedidik berapa orang. Kurang lebihnya kayak gitu. Wow, saya sampai speechless Bu Rani karena itu sederhana banget. Ya itu mungkin yang membuat Sana banget. bikinnya mudah ya. Karena simpel, kenalan, minta nomor WA, habis Mm-mm. itu minta dia bantu pasang story, posternya Mm-mm. iklan apa tadi? Poster iklan partnershipnya Bu Rani ya. Mm-mm. Mirip iklan lowongan kerja ya Bu Rani ya. Iya. Oke, jadi akhirnya banyak orang jadi nanya-nanya kali ya ke Bu Rani akhirnya. Mm-mm. Iya. Nah, sekarang ada pertanyaan baru tuh. Bu, gimana kok sekarang jadi penguasa PS di Bali? Dari bertiga, kok kenapa jadi punya PS? Berarti kan jadi beribu, gitu maksudnya gitu. Iya. Nah, gimana tuh Bu Rani? Mindset. Oh iya, lagi-lagi Mindset mindset. dulu. Yang pertama pengen besar nggak? Makanya orang jangan dibilang tuh tadi pengen besar nggak? Oh udah Bu, pikiran saya udah pengen besar. Tapi selalu ada keraguan. Pikiran besar tapi hati masih ragu. Ngapain bohongin diri sendiri? Bener nggak? Jadi kalau misalnya pikiran dulu. Nah, kalau Rani tuh mikir kayak gini. Kalau Rani bertindaknya kayak gini. Dari bertiga, kenapa bisa besar? Kita punya challenge. Sampai sekarang pun Rani arahin challenge itu. Sama Pak Dede. Yang kami lakukan itu gimana caranya? Setiap orang itu megang 10 tiket. Paling dikit. Rani sama Kak Agus sama Pak Brate dulu satu orang megang 50 tiket dari Pak Budiade. Challenge. Bisa nggak bisa kejual? Mau nggak mau kejual? Kalau kita kita bisa bilang, Pak, ini tiketnya nggak laku, boleh. Harga diri, Pak. Karena kita udah bilang Ah, siap. sorry. Satu orang tuh 50 lembar tiket PS. Nah, betul. Kan Oke. saya dulu bertiga, Pak. Ya. Pak Brate, Ibu, Pak Brate, Agus sama saya. Bertiga dulu. Jadi satu satu orang itu 50 tiket. Pak Edi, Pak Budiade pun 50 tiket. Pak Adi Wijaya semua 50 tiket. Zaman-zaman dulu. Tapi sekarang karena tim kita sudah lumayan, bukan bertiga lagi. Setiap orang itu megang 10 tiket. Kalaupun punya downline, downline juga 10 tiket. Tapi kalau downline baru dia megang 5 tiket. Tapi kalau downline baru banget dan belum belum ini baru join, anggaplah baru join 1003 itu 3 tiket. Itu challenge tiket kita, Pak. Itu yang selalu diterapkan di sini. Makanya bisa nggak bisa, mau nggak mau dalam waktu 3 bulan satu orang masa nggak kejual Pak Dede 10 tiket? Yes. Ya, jadi dalam waktu 3 bulan dari VS yang udah berlangsung ke 3 bulan lagi kita udah dikasih 10 tiket. Dalam waktu 3 bulan masa nggak kejual 10 tiket? Kejual dong aturannya. Kalau kita networknya yang bener, kalau kita bener-bener nyari orang, kalau kita bener-bener prospek orang, bener-bener mau mentoring orang, dapat Pak Dede. Dan tiket, satu tiket harganya itu kan cuma 80.000. Kalau kita dapatnya di awal, ini misal Januari, Februari, Maret. Maret ini udah VS, ya kan? Di Januari ini kita mentoring orang ini biar dapat keuntungan. Di keuntungan itu kita bilang bahwa ada yang namanya tiket vision seminar. Ada tiket VS. Jadi dia di awal orang yang kita ajak itu dia udah bisa misahkan antara keuntungan. Untuk apa keuntungan itu? Untuk operasional, untuk tiket, untuk tabung. Jadi tiketnya sudah kami hitung, kami sudah ajarkan sedari awal. Jadi orang baru untuk melunasi tiket yang 80.000 itu udah bisa Pak. Karena kami mentoring setiap hari. Jadi kita nggak maksa Bapak. Bapak mau datang ke sebuah seminar harganya 50 loh. Bukan itu yang kami pakai kalau di Bali, Pak. Jadi yang kami pakai adalah kita prospek orangnya itu. Setelah prospek, kita ajarkan dia biar mendapatkan penghasilan. Setelah dapat penghasilan, kita sharingkan penghasilan itu dibagi, keuntungan itu dibagi 3. Untuk operasional, ditabung sama uang tiket. Uang-uang untuk operasional di Tians itu yang kayak tiket, kayak RW, dan sebagainya.
Itu udah kami perhitungkan sedari awal dia join. Jadi di situ dia udah ternyata dia punya lebih. Terus orang yang kami prospek itu kami bilang, kamu punya nggak temen kira-kira yang mau nemenin kamu? Jadi satu orang itu udah bisa ngajak satu orang pas ngajak seminar. Kita dikasih waktu 3 bulan Pak Dede masalahnya, bukan 1 hari, 2 hari, ya kan? Dari selesainya seminar, untuk ke seminar berikutnya kita udah dapet leader sudah dikumpulkan Pak Dede sama Pak Agus. Leader sudah dikumpulkan, setiap leader bawa berapa, bawa berapa, bawa berapa. Apalagi leader yang kayak misalnya Kak Prapti, Kak Suyatnya, itu per under itu udah bawa 50 tiket. Vera itu yang Pak Dede mungkin tahu, Vera itu bawa 50 tiket. Jadi dia punya under-under lagi dikasih 10-10. Entah dia sebar kemana-mana. Kalau kurang bisa minta lagi. Paling pecah telur tuh leader itu 100 tiket. Karena dia timnya bisa di apa namanya ya? eh, bisa ditarget. Dia punya challenge. Jadi setiap downline runny itu dia punya challenge sendiri-sendiri untuk timnya. Jadi kalau bisa jualan tiket ini, bisa ngajak tim segini, nanti kita bisa eh, acara kemana? Kayak ngumpul, kayak nongkrong. Jadi dia mereka ada challenge-nya. Lebih ke challenge Pak Dede. Nah, kalau dari proporsi saya melihat tim Burani itu maniaknya di pertemuan, networkingnya Ya, ya. Oh. Walaupun mungkin dari segi selling nggak terlalu besar, tapi karena networkingnya besar, jadinya juga momentumnya gede gitu ya. selling juga besar Pak Dede. Jadi Oh. kita jadi satu Pak Dede. Nah, jadi gini, kita ini bergerak di 3 aplikasi Pak Dede ya. Ketiga. Jadi kita ini bergerak di banyak aplikasi, cuman yang Rani, Rani gerakin itu WA, itu WA itu kumpulan apa eksekusi, bener nggak? WA ini hati-hati di WA. WA itu jangan sampai ada WA yang mengandung unsur apa galau-galauan untuk WA bisnis, jangan sampai. Nah, di WA ini di saya ini ada IG sama Facebook, Facebook pribadi. Nah, di sini saya nyari orang Pak Dede yang saya bawa ke WA ini. Di WA ini bisa jadi tim, bisa jadi apa namanya tim bisnis atau bisa jadi pelanggan di sini. Di WA ini saya pisah Pak Dede. Kalau dia anak muda, saya pisah WA bisnis sama WA biasa. Jadi WA bisnis itu tentang bisnis tok. Kalau WA biasa itu tentang produk. Jadi share-nya di Instagram, di WA Story itu share tentang produk aja. Produk tok di situ, nggak ada bisnis karena di situ pelanggan. Custom itu eh, apa namanya yang kami chatting itu udah customer 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 satu, customer dua, customer tiga gitu. Nah, tapi kalau di WA lagi satu, itu ada namanya kayak prospekan satu, prospekan dua, prospekan tiga. Itu beda, Pak Dede. Nggak bisa disamain. Kalau di WA, story-nya beda. Instagram pun beda, Pak Dede. Instagram jualan sama Instagram bisnis. Karena story-nya beda. Jadi di situ itu untuk untuk apa namanya orang lebih ke seminar, challenge-nya di situ di WA tersebut. Mania tiket di story, di yang kita cari, yang kita undang, bukan ke sellernya. Nah, di seller lain lagi Pak Dede. Di selling itu kita lebih ke di WA, cuman cek kesehatan itu tadi aja baru closing ada yang 8 juta, ada 10 juta closingnya, ada yang satu botol, ada yang satu paket, banyak Pak Dede. Kita imbang, tapi yang paling kita utamakan di Badia adalah networker, bukan seller. Seller itu hanya untuk orang-orang yang baru join. Yang udah kayak Rani, masih jualan nggak? Masih.
jualan di mana? Jualan di pelanggan sama nyari orang baru. Orang baru itu lebih ke dari pelanggan. Jadi pelanggannya dapat referensi kayak gitu Pak Dede. Tapi untuk Rani ini sama tim tuh lebih ke networkernya, nyari orangnya, membangun bisnisnya, membangun asetnya, kayak gitu. Wow, wow. Iya ya, karena semua mindsetnya ke networker, akhirnya juga omset dapat berarti ya. Karena dari orang yang mungkin belum mau bergabung jadi pelanggan juga bisa kan? Wow, wow. Kalau dia udah punya tujuan Pak Dede, sekarang Pak Dede seandainya nih Pak Dede dikasih uang cuma-cuma deh 100 juta. Pak Dede mau pakai hura-hura apa beliin produk? Apa Oh. stok produk? Oh iya, mengenai stok produk itu. Katanya di Bali tuh ada cara yang unik supaya orang jadi mau stok produk. Gimana tuh? Jadi kami Ingat ini saya nanyanya. iya. Nah, di sini kami itu minimal harus punya dari Kak Agus leader dari two star, one star ke atas minimal punya stok produk 50 juta. Oh, One Star ke atas harus stok produk 50 juta Ya, minimal. minimal. Jadi kalau yang belum punya stok produk 50 juta, selalu dapat challenge dari Kak Agus, selalu dapat. Jadi dia harus jualan, dapat untung sampai mereka harus punya stok 50 juta. Yang lolos-lolos Hainan kemarin itu stoknya 100 juta Pak Dede. Stok Wow. produk. Wow. Tapi jadi efektif karena kan nggak usah nunggu barang dari stokis di rumah mereka sendiri produk banyak ya, gitu ya. Betul. Oh, yang lolos Semua challenge Pak Hainan Dede. kemarin itu rata-rata punya stoknya 100 jutaan di rumah berarti. 100 juta. Oh, di kita memang beda, Bapak Ibu. Masih banyak di kita masih banyak yang jadi sales, Bu. Jadi rutin jualan tapi nggak punya produk. Kayak sales memang. Nah, oke, Rani sederhanain Pak Dede ya. Rani sederhanain. Di kita itu networknya harus jalan. Setiap seminar harus ngajak satu orang minimal. Kalau enggak, itu dapat dapat briefing lagi dari Kak Agus. Kenapa? Kenapa nggak ngajak? Nah, yang ngajak dapat briefing lagi. Mungkin Rani yang disuruh ngisi, mungkin Kak Prapti disuruh ngisi. Tapi kalau yang nggak ngajak, itu briefing lagi dapatnya. Dapat challenge lagi untuk besoknya. Hmm. Jadi gimana caranya biar ngajak? Nah, habis itu ini udah masalah nyapet orang. Masalah selling sama stok produk. Gimana caranya setiap bulan itu harus nambah stok produknya dan omset juga harus ada. Omset pasti ada Pak Dede. Kalau stok produk udah ada pasti ada. Nah, mereka gimana caranya mindset mereka untuk tidak menghabisin stok produk, tapi lebih ke gimana caranya mereka stok produknya tetap ada, tim banyak. Jadi dari kapan mulai stok produknya? Dari mereka baru join 1003, kita udah ajarkan mereka stok produk minimal 2 juta. Stok produk. Dari modal nggak? Ada yang dari modal, ada yang dari keuntungan. Wow. Gitu. Dan kebanyakan anak-anak itu orang merantau. Ada yang satu dari timnya Kak Agus, itu Nadia, pakai ini orangnya datang dari pakai kerudung, ya kan? Dia baru belum ada setahun, eh, dia resign dari Kopitiam, nggak punya modal sama sekali untuk menjalankan bisnis ini, tapi produknya itu 100 juta. Lolos Thailand dan Hainan. Itu Belum disimpan di ada kosan berarti. setahun. Kenapa? Produknya disimpan di kos-kosannya beliau. Iya, tapi Kak si Nadia ini punya tim, jadi timnya itu yang belum punya stok produk, jadi dia nggak harus ke stokis, nggak harus ini. Jadi Nadia itu udah jadi kayak supplier gitu loh. Nah, tapi nanti timnya itu udah dikasih tahu caranya untuk ke Tiens. Jadi uang yang tadi Rani bilang itu untuk ke Tiens itu dibagi ada dua, eh, untuk tiket sama untuk produk. Di luar tabungan, di luar apa namanya operasional. Wow. Itu itu yang benar-benar ada pembelajarannya. Nanti Pak Dede kalau nanya itu masalah sistem, semuanya itu di Kak Agus. Kalau Ya. masalah sistem itu. Boleh nanti sharing sama Kak Agus. Ini sudah dapat kita. Jadi setiap orang wajib bawa orang ke OP. Ya, Kalau betul. tidak bawa orang, di Briefing. briefing. Kenapa nggak Betul. bawa, ada kendala nggak itu ya?
Cara Kenapa apa? susahnya di mana? Yes, Iya yes. Kak, aku udah gini susah untuk menjelaskan. Nah, jadi langsung diajak diajak di di dicontohin, diterjunin. Tapi bukan kita Pak Dede, upline-nya mungkin. Nah, Ya. jadi Tapi upline ke mungkin upline. awalnya harus kita dulu kan ya, ngasih tahunya. Betul. Karena upline-nya kan mungkin juga sama belum bisa. Yang kedua, setiap orang wajib punya stok, terutama one star ke atas. Yaitu yang tadi berapa? Kalau one star ke atas 50 juta 50 minimal. juta. Tapi banyak malah yang 100 juta. Oke, jadi mungkin ini bisa jadi solusi karena teman-teman kadang-kadang kayak sales nggak punya stok, pengennya jualan terus. Nah, yang jadi masalah ketika barang di stokis habis dan stokis kan belanja juga butuh waktu. Nah, akhirnya dia juga jadi nggak ngomset. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika barang di stokis habis, inden, dia juga jangan jadi nggak ada barang, jadi nggak ada barang. Dulu Pak Happy pernah cerita ke saya, Bu Rani, orang yang punya stok cenderung lebih hebat karena ada dorongan dari dalam untuk menghasilkan uang. Tapi orang yang tidak punya stok cenderung santai Iya. karena tidak ada dorongan. Terus Bu Rani berarti stok produk tuh nggak boleh berkurang ya. Jadi kejual belanja gitu ya. Eh, bol Mereka tuh berkurang karena dia ngirim ke orang tua aja sih Pak. Oh, Atau enggak dia konsumsi pribadi. Berkurangnya di situ aja. Karena bonus kan pasti dapat Pak. ya, 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 ya. Ya, mereka lebih ke sellernya penjualannya mereka itu kalau produk makin banyak, caranya gimana? Biar produk itu keputar, caranya dengan cari orang dan kita ajarkan untuk jualan terlebih dahulu. Jadi apapun masalahnya jawabannya selalu sama ya, cari orang gitu. Iya, Pak. Gimana? Iya Betul. sih. Apapun masalahnya cari orang udah gitu. Produknya kecil Iya, cari orang, bonus kecil cari orang gitu ya. iya. Ya ampun. Ya, 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 ya. Iya sih. Mm-mm. Cari orang gitu. Ya, 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 ya. Ini banyak justru banyak yang missnya di situ. Banyak yang bingung kalau ada masalah ngapain. Kalau di sana udah template ya. Masalah apapun cari orang gitu. Wow, ya pantas aja grupnya ribuan gitu. Yang Min. oke, oke. Nah, Bapak Ibu, silakan kalau ada yang mau nanya. Tuh Pak Fendi tuh udah buka kamera. Pak Fendi, mau nanya apa Pak Fendi? Monggo. Pak Rektor, barangkali mau nanya Pak Rektor, monggo. Pak Rektor, tuh ada leader-leader juga hebat-hebat nih. Pak Karim, tuh dari Labuan Bajo tuh. Yang punya stokis Labuan Bajo, Bu Rani, Pak Abdul Karim. Halo, Pak. Pak Abdul Karim ini keren Bu Rani, rumahnya jadi TN Center. Jadi dia ngebangun, di sana tuh nyari gedung OPP susah, akhirnya dia bangun sendiri gedung OPP. Mantap. Jadi dari bonus Mantap. kiasi dikumpulkan, dibangun gedung. Iya, Kapasitas 100 orang. bagus itu, Nah, Pak. iya, ya, di lantai duanya Heeh. beliau. Itu nanti bisa dipakai challenge yang Rani sharing tadi. Oh, Satu ngajak Rabu. satu. Berawal aja dulu satu ngajak satu. Misal satu tiket. Kita dapat satu tiket. Harga 80. Satu kita udah beli, satunya kita challenge gimana caranya orang tersebut bisa mau beli. Ada nggak ada uang, kita harus bukan gini loh. Jadi di Bali tuh gini, Pak. Misalnya kita ngasih tiket, aduh saya nggak bisa datang karena nggak ada uang. Nah, itu bukan itu jangan sampai kayak gitu gitu. Jadi kalau bapak nggak ada, ini kan acaranya lagi 3 hari atau 3 hari atau seminggu. Gimana caranya kita sehari ini kita kerja yuk pak, biar dapat keuntungan, biar kita bisa beli tiketnya. Jadi kita selalu nawarin solusi pak. Dari satu orang nanti bapak challenge, habis itu nanti challenge ngajak kasih 3 tiket atau enggak 5 tiket gitu. Itu di challenge terus. Nah, di situ nanti dapat bapaknya bisa sharing ke orangnya. Nanti orangnya tuh nanti ngajak lagi satu, sharing lagi sukses apa namanya bisnisnya. Nah, kalau bisa ke orang baru itu jangan sharing sukses diri kita, tapi sharing sukses ke edifikasi orang lain yang sekiranya sama-sama prospekan kita. Kayak misalnya beliau petani, kita sharing aja yang petani. Beliau yang anak SMA, kita sharing kan anak SMA yang seperti saya bilang tadi. Secara nggak langsung nanti Bapak nanti pasti diedifikasi sama yang sharing, yang Bapak tunjuk untuk sharing. Nah, kalau saya Pak ya, saya punya Bagus. Ayuar.
Dia anak SMP, dulu ikut join bisnis. Jadi saya dulu tuh dari kecil udah sama saya. Dari kecil tuh maksudnya dari belajar dari nol itu udah sama saya, Pak. Dia nggak punya apa-apa, cuman dia punya tabungan bisa beli satu Vitaline. Anak SMP itu. SMP kelas 3 dia, sekarang udah kuliah. Nah, habis itu ada anak SMP nih, anak SMA kelas 1 nih mau join. Saya bilang, saya kenalkan ya, Dek, sama namanya Ayuar, dia dari SMP. Nah, pas saya kasih itu mereka berdua ngobrol, secara nggak langsung si Ayuar bilang kayak gini, saya bisa kayak gini karena dibantu sama Kak Rani. Jadi menurut saya kamu ikutin aja kata Kak Rani. Pasti kamu bisa sukses. Nah, secara nggak langsung edifikasi kita jalan gitu loh. Ya, ya betul. Wow. Kurang lebihnya kayak gitu, Pak. Ini bisnis paling enteng banget, bener. Cuman Saling edifikasi mengangkat ya. doang. Saling mempromosikan. Heeh. Wow, wow. Ini kita di bisnis ini nggak bisa main ego, Pak. Nggak bisa main senggol bacok tuh nggak bisa. Kalau kita semakin damai, semakin apa, semakin ikhlas, semakin happy ngejalanin, insya Allah jalannya lancar semua. Amin. Iya betul, Pak. Kalau kita nggak pernah berpikiran negatif, jalan, Pak, semuanya. Apalagi kan produk luar biasa. Benar nggak, Pak? Produk Betul. luar biasa banget. Produk Tians mana yang pernah gagal, Pak? Kalau dari saya semua udah saya makan kecuali alat, Pak, sama pembalut. Saya sudah minum, saya sudah makan, Pak. Orang tua saya sehat. Saya udah nggak ngeraguin apapun dari Tians. Apapun, Pak. Saya udah hidup mati, saya udah untuk Tians. Karena bener, Pak, dari punya utang sampai nggak punya utang. Dari nggak punya rumah sampai beranak rumahnya, Pak. Dari nggak punya mobil, adik-adik saya semua punya mobil, Pak. Semua ikut Tiens. Apalagi yang saya harus negatifin dari Tiens, Pak? Negatif ke upline. Apa, Pak? Apa susahnya kita menerima kelebihan dan kekurangan seseorang? Kita hanya bersyukur aja tugasnya. Damai, kerjakan, sharingkan apa yang menurut kita baik untuk orang. Seindah itu bisnis ini. Bu Rani, saya eh, menggarisbawahi yang menarik nih dari Bu Rani itu. Gimana orang mau stok produk per orang tuh sampai 100 juta? Gimana orang mau rutin bawa orang ke pertemuan? Yaitu karena mindsetnya sama Bu Rani dibenerin gitu ya. Iya, Itu yang menurut saya, aduh keren banget. Karena ini keluhan banyak leader juga tuh, keluhan Pak Karim, Pak Sudalhar tuh yang punya stokis. Kadang-kadang semuanya ngandelin stokis. Bu Kiki juga punya stokis, Bu Risma punya stokis, saya punya stokis. Betul. Betul, Pak Fen. Semua ngandelin stokis. Kadang-kadang malah ada yang minjem produk di stokis. Ah, nauzubillah min dzalik gitu. Ada Bu yang kayak gitu. Tapi dari hari ini, aduh, dapat banyak kita, dapat sharing, ya Pak, dapat insight banyak. Wajib punya stok produk. Itu luar biasa. iya. Monggo, Tapi Pak ada Dalhar, yang Saya mau tanya Pak Didi. Saya mau Pak tanya Pak Fendi. Didi. Ya, silakan. Ini ngomongin stok produk. Halo Bu ya, Rani. Pak. Selamat Iya, malam. halo Pak. Apa kabar? Om Saya tunggu di Bali Swastiastu. nggak nyampe-nyampe ya, Pak Oke, ya? siap. Nanti saya main ke sana Bu Rani, mau belajar saya. Ya, Bu Rani, saya mau tanya Bu Rani. Ini ya. untuk yang stok 100 juta, timnya Bu Rani, gimana nih prosesnya sama mengontrol tim kita supaya mereka itu mau stok produk karena banyak yang bang minta tolong dikecilin bang Bubur bang, oke, nabrak suaranya. Nah ini gimana Bu Rani caranya supaya kita bisa ngontrol tim kita, terus prosesnya dari join sampai punya stok 100 juta. Terkadang itu banyak di antara kita itu yang umpama di kos gitu ada stok produk 5 juta gitu kan. Terus kita jualan laku 5 juta, produk keluar kos, tas baru masuk kos gitu kan. Jadi habis produk. Ya kan? Eh, Nah, gimana nih Bu Rani cara ngontrolnya kita supaya tim-tim kita itu bisa punya stok nih dan konsisten seperti itu gitu loh. Makasih Bu Rani. Ya, siap. Thank you, Pak, pertanyaannya. Jadi, kalau di kita itu, di one star, two star above, itu kita ada grup, Pak ya. Jadi, di situ tuh ada grup stok produk.
bukan grup stok produk ya, grup leader yang dimana mereka itu nge-share stok produknya ada berapa. Nah, jadi kan Kak Agus saya terutama, tapi kalau Kak Agus kan dari timnya Kak Agus langsung yang handle. Jadi dari Kak Agus itu, Kak Agus tahu udah stok produknya berapa. Karena satu, ada foto. Kalau Kak Agus itu detail banget dan maaf ya, Kak Agus tuh agak sedikit tegas dan galak, Pak. Kalau Kak Agus. Jadi, kalau orang itu dicek, nah jadi Nadia, saya contohin Nadia Pak ya, Nadia. Jadi Nadia itu di awal dia punya keuntungan, terus ditanya sama Kak Agus, kamu tadi closing keuntungan berapa? Orang baru kan boleh diatur ya Pak ya, kalau orang baru. Kalau orang lama agak susah. Tapi kalau orang baru dari awal kita udah atur, kelama-lamaan pasti enak gitu. Nah dia nih dapat keuntungan. Itu keuntungannya sekitar 2 jutaan apa 3 jutaan. Nah habis eh, itu kamu mau apain Nadia produknya, uangnya gitu. Rencana mau Nadia tabung. Nah kamu di bisnis ini mau banyak punya tabungan apa membangun aset? Ditanya kan, membangun aset Kak Agus, ya kan? Kalau membangun aset di bisnis ini pondasinya apa? Salah satunya produk. Produk kan, bukan tabungan. Nah, kalau kamu punya tabungan, tabungan bisa habis nggak? Logikanya bisa. Tapi kalau produk bisa ngasilin terus nggak uang? Kita buka mindset dulu Pak Fendi, ya kan? Bisa ngasilin uang lagi nggak? Bisa ditabung nggak uangnya yang dari hasil produk? Bisa. Nah, yang sekarang yang kita jadi pembicaraan ini, kalau kamu udah punya produk, bisa nabung nggak? Bisa. Jadi produk ini nggak boleh kamu habiskan. Nah, dari 2 juta apa 3 juta itu, berapa persen itu ditabung, berapa gitu ditabung, sisanya tuh dibeliin produk. Jadi Kak Agus udah tahu dong produknya apa, ya kan? Nah, habis itu besoknya itu dapat dia closing kalau nggak salah 8 juta. Jadi harga produknya itu 1 juta, tapi untungnya itu 7 juta. Kan? Itu Nadia itu tim Kak Agus itu, anak-anak itu pada gitu. Keuntungannya 7 juta. Kak Agus bilang, dapat keuntungan berapa? 7 juta Kak Agus gitu. 7 juta mau diapain? Mau dibelanjain? Beli produk gitu. Iya Kak Agus beli produk. Nah, setelah dia beli produk, kita share kemana-mana. Nah, selamat Nadia udah punya stok produk di atas 10 juta. Ini orang baru loh, baru join beberapa bulan, tapi sudah punya produk 10 juta. Kira-kira si Nadia itu seneng nggak? Diangkat nggak dia? Seneng, Pak. Nah, jadi dari satu orang itu, Pak, dari Nadia itu, muncul Ica, muncul yang lain-lain, Pak. Aku juga mau Kak, stok produk, stok produk, stok produk, stok produk semua. Dari situ orang baru. Jadi Kak Agus itu di awal itu memang susah Pak untuk ngarahin orang berstok produk. Tapi setelah Kak Agus punya challenge, kalau kita nih biasanya congratulations buat new director. Nah, apresiasinya new director Pak. Tapi kalau kita dari bawah udah kita apresiasi orang tersebut, senang nggak jalan bisnis? Senang Pak. Jadi kita apresiasi dari bawah. Apresiasi, congrats ya yang udah punya. Saya ada sih sebenarnya sharing di sini, udah belanja berapa. Congrats yang udah belanja hari ini udah 5.200. Bukan belanja, udah nginput 5.200. Jadi kalau saya Pak, saya yang Bapak, Ibu tahu saya new director, kalau saya dapat jualan 1.003, saya ditulis paling bawah Pak. Nggak ada new director di situ Pak. Kalau saya 1.003. Di sini ada kategori Pak ya, 15.600, 5.200, habis itu 1.003. Kalau saya cuma jualan baru, misalnya sekarang kan tanggal 1 Pak ya, dari tanggal 29 ke tanggal 1, kalau saya jualan cuma 1.003, saya paling bawah Pak nomornya. Nggak ada new director di situ Pak. Kami dari bawah. Jadi nama Rani itu ada siapa gitu di bawah nomor 8 Rani. Gitu Pak. Jadi di situ itu mereka juga senang. Aku bisa ngalahin Bu Rani, aku bisa ngalahin new director gitu.
seapresiasi sekecil mungkin. Dan saya, ya kan, tidak boleh bawa peringkat di situ. Kita itu harus main setiap bulan, ini main skill di situ. Mana skillnya? Jadi kita ada challenge, Pak. Jadi stok produk berapa? Kalau PS, Pak ya, kalau PS di stokis konsumen kosong, nggak bisa 20% dapat potongan, Pak. Di tim kami tapi. Itu baik. Kalau PS 1 zinc itu tetap harga normal, Pak. Di situ ada challenge lagi, Pak. Pengembalian uang PS. Itu dibagikan tanggal 30, Pak, sama Kak Agus. Jadi kalau saya cuman PS, sesuai kriteria cuman 1950 BV, ya kan, kalau director. Kalau cuman segitu, kelihatan, Pak. Bonus saya tanggal 30 dari PS itu 20% itu kelihatan. 500.000 itu kelihatan, Pak. Makanya kita nggak bisa bohong di sini masalah data. Apresiasi dari hal sekecil mungkin. Jadi kalau misalnya kalau Bapak mau buat challenge ke tim Bapak yang baru misalnya, di awal kayak gitu. Siapa yang punya stok produk diapresiasi. Congrats buat ini sudah mencapai 10 juta ke atas. Congrats buat ini sudah mencapai 5 juta ke atas. Mulai aja dari yang kecil, Pak. Apresiasi. Oke, siap Bu Rani, terima kasih. Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Pertanyaan terakhir, satu pertanyaan terakhir. Ada? Apa sudah cukup? Udah? Jin, Oh, silakan. ya, terima kasih Bu Rani. Saya Pak Dalher. Rektor. Pak. Ya, ini minta tips ya. Barangkali ada di sana grupnya yang punya karakteristik, misalkan grup kami itu mayoritas adalah pegawai, karyawan swasta maupun pegawai negeri. Nah, bagaimana cara menyikapi mereka-mereka yang karakteristik seperti itu, mengingat perlu bagi fokus ya antara tugas dan juga bisnis. Terima kasih. Ya, Pak. Saya izin menjawab. Semoga ini, Pak ya, benar jawabannya. Jadi saya punya juga yang karyawan, Pak. Kalau kita membangun bisnis, harus ada orang yang mengalah. Ya kan, Pak ya? Entah mereka yang mengalah atau saya yang mengalah. Jadi saya punya tim karyawan yang kerjanya itu tidak, misalnya dia menggunakan jadwal, misalnya sip pagi, sip malam, sip pagi, sip malam. Nah, di situ dia susah membagi fokus, Pak. Nah, ini cewek kebetulan, Pak ya, apalagi dia sudah berumah tangga. Agak susah dan jauh dari saya. Sejaman kalau saya ke dia. Tapi, Pak, saya selalu bilang, boleh nggak minta waktunya sejam 2 jam untuk saya ketemu? Terus dia bilang, saya capek. Saya pastikan dulu, Kak, sebelumnya saya mau tanya, Kakak beneran serius menjalankan bisnis ini? Kalau serius, izinkan saya untuk menjadi partner bisnis Kakak. Dia bilang, serius Kak Rani, cuman saya punya kendala ini. Apa kendalanya? Masalah waktu. Oke, kita mau nggak sepakat, Kak? Kalau Kakak ada sip pagi, sip malamnya, kita ketemu. Saya yang datang ke tempat Kakak. Setuju nggak? Nah, terus dia bilang, agak susah Kak, soalnya ada anak saya, ada suami saya. Bisa nggak tolong diizinin sama suaminya? Kalau sama anak, nanti bisalah kalau anak. Saya bilang kayak gitu. Diizinin sama suaminya. Saya datang ke rumahnya. Saya sharing. Saya ambil HP-nya Pak. Kebetulan kan saya bisnis online Pak. Ininya judulnya ya. Judulnya bisnis online. Saya kerjakan Pak di HP-nya dia dulu. Saya minta kontaknya, saya ambil kontaknya, saya persiapkan semua untuk bisnis. Saya kirim konten-konten yang untuk setiap harinya. Setelah itu saya bilang, Bu, besok pagi share ya, baru Ibu bangun, share ya apa konten ini di Instagram Ibu, di Facebook Ibu, di WA Ibu. Oh iya Kak Rani, share aja. Jadi Rani itu, kalau karyawan Rani ajarin yang paling standar dulu Pak, sampai dia menemukan hasil. Nah, singkat cerita Pak ya,
Dia sudah menemukan hasil. Dia bisalah mencapai 1 juta sebulan dari cuman jualan yang cuman bisa dikit banget waktunya. Malah dia yang ngejar saya, Pak. Bu Rani, saya ada waktu nih. Bu bisa nggak ke rumah saya? Gitu sekarang. Karena saya di awal saya nyiptain kenyamanan dulu dalam berbisnis sama dia. Saya akan mempermudah jalannya beliau untuk menjalankan bisnis ini. Sampai beliau merasa, kasihan ya Kak Rani sampai jauh-jauh ke sini untuk mentoring saya. Sekarang udah ngerti Kak. Saya bilang gini Pak, Bu, kalau Ibu mau membangun aset di bisnis ini, Ibu bisa nggak carikan saya teman atau tetangga Ibu yang bisa untuk menjalankan bisnis ini? Kalau bisa anak muda ya Bu. Di sampingnya itu ada kos-kosan Pak. Di situ di-share Pak. Saya dapat 1. Dia dapat bonus cuma 100 berapa ya? Yang kemarin itu kan 130 ya? Yang bronze, join bronze 130. Dia langsung bilang, "Ini ada bonusnya ya?" Nah, setelah itu apa yang terjadi Pak? Mereka yang ngejar saya. Ada waktu nggak? Kak, bisa ke sini nggak? Saya ngajak orang nih, Kak, bisa terapi nggak? Kak, bisa cek kesehatan nggak? Kalau kita sudah di mereka itu Kak, Pak ya, mereka itu bukannya tidak mau menjalankan bisnis. Mereka tidak tahu kalau bisnis ini se-enjoy ini. Mereka belum dapatkan apa? Mereka habis datang dari kerjaan penat, Pak. Mereka pikir kerjaan kita penat juga. Gitu. Nah, saya hanya membantu mereka untuk bisnis ini beda, se-enjoy ini. Kalau ini boleh dilakukan, boleh enggak ya Pak? Kadang saya ke rumah itu, ke rumahnya beliau itu anak-anaknya. Kadang kalau saya bawa jajan gitu loh Pak, anaknya biar diem. Kalau ini makasih ya, ini, gitu kan. Bawain ini gitu kan. Tapi nggak sering kok Pak. Itu di awal aja. People skill Kadang banget kalau ya. saya sempat saya belikan. Kalau nggak masalah. Wow. Karena apa? Beliau sudah saya kasih jalan untuk mencari uang. Nah, jadi yang sekarang saya sibuk itu sibuk COD aja, Pak. COD-in punya dia karena dia akan kerja. Makingin gitu. Kayak gitu kurang lebih, Pak. Jadi kalau saya di bisnis ini, kalau orang udah nyaman, Pak. Kalau orang udah tahu yang saya bilang tadi, Pak Abdul ya? Nah, Pak siapa namanya, Pak? Ini Pak Rektor, Pak Dalhar. Oh, Dalhar. nah kalau Bapak nih udah tahu Tiens nih, ya kan? Kalau Bapak dikasih uang, SCR saya dikasih SCR deh. Kalau saya Pak dikasih SCR otak saya loh, dapat beli produk banyak nih. Gitu Pak, bukan untuk jajan, bukan untuk belanja-belanja Pak. Jadi kalau dapat bonus di otak itu tertanamnya berarti bisa beli Produk, produk lebih banyak. Oh, produk Pak. Karena itu yang saya bilang tadi, kalau udah anu produk kita nggak usah, ada produk ini nggak, ada produk ini nggak gitu Pak. Kita lebih enak nge-share tiap pagi tuh. Teman-teman semuanya hari ini ready ya, segini-segini. Udah, enak. wow. Itu kenyamanan Pak. Dalam berbisnis kan nyaman. Permudah dulu, kasih mudah dulu otaknya mereka untuk menjalankan bisnis ini. Kasih mudah dulu. Kurang lebih kayak gitu Pak, kalau saya. Baik, Mantap. terima kasih, Bro. Oh iya Mantap. Pak, saya tambahin lagi dikit. Jadi gini, saya punya downline, dia itu suka mikir Pak ya. Nah, dia ketemu downline, dikira pikirannya dia itu sama pikiran downline ini. Downline-nya dongo Pak, susah nangkep, susah nangkep. Saya bilang kan, jangan diajarin terlalu jauh gitu. Coba tes dulu mentalnya downline itu. Tanya, misalnya nih, kurang-kurangan deh tanya. Kalau jualan spirulina segini, untungnya berapa? Berapa ya? Nah, itu berarti mereka harus dikasih leper rendah, Pak. Tapi kalau bilang dia, Bapak kalau misalnya join segini-gini, oh saya dapat segini ya. Udah, tancap gas aja itu. Sudah bagus itu ininya, cara berpikirnya. Tapi kalau misalnya mereka hitung-hitungan pun kurang, kalau Bapak ngajarin mereka sistem, harus pelan-pelan, harus sesederhana mungkin. Karena orang itu kan gengsi, bilang saya nggak tahu, saya nggak bisa. Jadi kita harus peka, dia ini mampu nggak nerima
apa yang kita share. Kadang-kadang mereka itu nggak mampu, Pak Dede. Kita nganggap mereka itu sama kayak kita. Ya, betul. Ya, itu baru saya sadari juga. Iya. Wow. Pak Rektor gimana? Cukup Baik, pertanyaannya? terima kasih. Terima kasih Semoga Pak Dede, menjawab terima ya, kasih Bu Pak. Rani. Bu Rani, ini ilmu malam hari ini kok daging semua. Dan saya mempersilahkan Anda semua kalau mau ngundang Bu Rani ke kota Anda biar lebih jos ya. Bu Rani, Ini Tapi makasih. saya kalau pertama ngundang Labuan Bajo. Wah, Labuan Bajo paling dekat malahan enak ya. Bu Rani nggak kerasa ini kita sudah ngobrol 2 jam. Kenapa nggak kerasa? Karena ilmunya daging semua. Ilmunya daging semua ini. Mungkin iya. closing statement Bu Rani penutup karena waktunya ternyata tinggal 9 menit. Nggak kerasa. Silakan penutupan Bu Rani. Oke, buat Bapak Ibu semuanya, Rani cuman bilang kalau misalnya ada salah kata Rani minta maaf. Tapi nggak ada maksudnya Rani untuk menyalah-nyalahkan kata-katanya Rani. Ya, Rani berusaha untuk menggunakan bahasa sehari-harinya Rani. Jadi Bapak Ibu, apapun kondisi Bapak Ibu sekarang, jangan pernah lepas dari apa kata pengundang Bapak Ibu. Jangan pernah lepas, walaupun Bapak Ibu sering dengar ini di luaran sana. Banyak orang yang bilang, iya, ap, tapi tidak semua orang melakukan apa yang mereka ucap. Bilang iya, tapi tidak melakukan. Kalau Bapak Ibu kurang yakin, Bapak Ibu kan sudah tahu, sering di seminar, ya kan? Bahwa kita harus user, kita harus seller, kita harus network. Itu dilakukan terus Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu belum tahu, bingung caranya melakukan, balik lagi ke setelan awal Bapak Ibu. Gimana caranya Bapak Ibu memulai bisnis ini sampai saat ini, senyaman ini di bisnis ini. Dan apa yang Bapak Ibu suka di bisnis ini, itu di-sharingkan ke para pengundang, ke para downline. Apa yang Bapak Ibu suka, itu Bapak Ibu share ke teman-teman, ke downline barunya Bapak Ibu. Jangan lakukan apa yang Bapak Ibu nggak suka. Kalau dari Rani, apa yang sederhana di bisnis ini, Rani langsung share. Apa yang Rani dapat dari leader-leader yang Rani sederhanakan lagi, Rani langsung share. Jadi apapun itu Bapak Ibu jangan pernah lepas dari arahan dan bimbingan para pengundang, leader terutama. Kalau bisa satu komando. Nah, di sini kan yang Rani tahu komandonya Pak Dede. Kalau bisa satu visi, satu kata, satu hati, satu komando. Banyak orang punya ide, tapi kalau nggak ada komandonya susah. Tapi Bapak Ibu, sehebat apapun Bapak Ibu, tapi kalau bisa merendahkan, menurunkan ego Bapak Ibu, dan belajar satu komando, bisnis Bapak Ibu lancar, kompak, insya Allah besar, paling besar mungkin di Indonesia. Nah, itu dari Rani Bapak Ibu. Mohon maaf bila ada salah kata. Apapun kondisi Bapak Ibu, jangan pernah menyerah dan yakin sama diri Bapak Ibu, sama impian Bapak Ibu terutama. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Rani. Wow. Aduh, ini kebakaran semuanya ini Bapak Ibu. Ayo cek di rumah masing-masing. Sekarang omset, omset. Stok produk sudah ada berapa ratus juta di rumah masing-masing. Tapi saya ngebayangin yuk. Kayak ngebayangin kalau setiap wajar aja gitu Bu Rani omset yang besar. Ada 100 Iya, orang yang nyetok produk 100 juta ya berapa M di Luar situ. biasa, Pak. Wow. Thank you sekali lagi Bu Rani. Thank you banget. Dan thank you juga buat semua leader yang hadir hari ini. Ayo, siapa yang mau ngundang Bu Rani di kotanya? Tunjuk jari. Siap. Thank you, di sini banyak leader juga yang pemilik stokis, ada Bu Kiki, ada Pak Karim, Bu Risma, Pak Dalhar, ya. Thank you semuanya. Bu Heni juga thank you para leader. Sekali lagi sampai jumpa di Malaysia, kita ada promo Malaysia trip. Sampai jumpa di event-event berikutnya. Thank you banget sudah mau hadir. Semoga kita bisa terus bertumbuh bersama. Ya, Bu Rani, thank you. Salam buat Pak Agustike. Salam buat Pak Brate dan keluarga besar. siap Thank Pak you Dede. sekali Terima lagi. Aduh, saya kasih. sampai bingung mau ngomong apa. Terima kasih. Assalamualaikum. Siap, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Wow, keren.